Ya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini di halaman 69. Oke. Good morning, Evander. Good morning, Felicia. Halaman 69, ya. Bagian nomor 2. Baik, langsung saja kita bahas, ya, yaitu makanan. Karena poin yang nomor 1 sudah kita jelaskan hari Senin. Saya pilih Felicia Dwi Nathaniel. Silakan dibaca topiknya, yaitu makanan. Silakan Felicia Dwi. Makanan merupakan sumber tenaga. Jika kamu tidak makan, kamu akan merasa lemas, bukan? Untuk dapat tumbuh dengan baik, kamu harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya, baca di Makanan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Silakan Felicia. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan fungsinya, keenam zat gizi tersebut dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu zat tenaga, karbohidrat dan lemak, zat pembangun, protein dan mineral, dan zat pengatur, vitamin, mineral, dan air. Oke, selanjutnya pada makanan. Yuk, silakan Felicia. Pada makanan yang kita makan biasanya diberi bahan tambahan makanan untuk menambah rasa atau aroma. Bahan tambahan makanan dibagi menjadi 2 macam, yaitu alami dan buatan. Bahan tambahan makanan alami berasal dari makhluk hidup, sedangkan bahan tambahan makanan buatan berasal dari bahan kimia. Contoh bahan tambahan makanan adalah bahan pewarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Oke, selain sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan cadangan makanan. Jika tenaga dari karbohidrat di tubuh sudah habis digunakan, lemak berfungsi sebagai sumber tenaga. Iya, terima kasih ya Felicia. Next, Warla Livi, ulangi baca dari halaman 69. Makanan, baca yang lengkap ya, sampai di halaman 70 udah. Dibaca yang lengkap dan jelas. Oke? Iya, silakan Warla Livi. Makanan merupakan sumber tenaga. Jika kamu tidak makan, kamu akan merasa lemas, bukan? Untuk dapat tubuh dengan baik, kamu harus mengonsumsi
Makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan fungsinya, keenam zat gizi tersebut dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu zat tenaga, karbohidrat, dan lemak, zat pembangun, protein dan mineral, dan zat pengatur, vitamin, mineral, dan air. Lanjut, karbohidrat banyak. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti nasi, kentang, roti, dan ubi. Oke. Vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lanjut. Lemak dan protein dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati, serta protein hewani dan protein nabati. Makanan yang mengandung lemak dan protein antara lain ikan, daging, susu, dan keju. Pada makanan yang kita makan, biasanya diberi bahan tambahan makanan untuk menambah rasa atau aroma. Bahan tambahan makanan dibagi menjadi 2 macam, yaitu alami dan buatan. Bahan tambahan makanan alami berasal dari makhluk hidup, sedangkan bahan tambahan makanan buatan berasal dari bahan kimia. Contoh bahan tambahan makanan adalah bahan pewarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Selanjutnya, selain sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan cadangan makanan. Jika tenaga dari karbohidrat di tubuh sudah habis digunakan, lemak berfungsi sebagai sumber tenaga. iya, kira-kira sudah ada yang mengerti nggak? Sudah mulai paham kita mau belajar apa? Iya, kita mau belajar asupan gizi yang mau kita konsumsi setiap hari. Ya, anak-anak kelas 3A 3B diperhatikan. Ya, kita mau belajar makanan sehat supaya pertumbuhan kita, perkembangan kita lebih baik. Nah, mau pintar, mau cerdas, mau naik kelas, harus makan makanan yang seimbang dan bergizi. Sekali lagi baca, sebelum Miss lanjutkan materi penjelasannya, satu kali lagi ya, siswa yang namanya squall. Nah, baca yang jelas ya, biar semua teman-temannya mendengarkan, agar paham, oke? Yuk, silakan. Makanan merupakan sumber tenaga. Jika kamu tidak makan, kamu akan merasa lemas, bukan? Untuk itu dapat tumbuh dengan baik, kamu harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan fungsinya, keenam zat gizi tersebut dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu zat tenaga, karbohidrat, dan lemak, zat pembangun, protein dan mineral, dan zat pengatur,
vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti nasi, kentang, roti, dan ubi. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lemak dan protein dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati serta protein hewani dan protein nabati. Makanan yang mengandung lemak dan protein antara lain ikan, daging, susu, dan keju. Pada makanan yang kita makan biasanya diberikan bahan tambahan makanan untuk menambahkan rasa atau aroma. Bahan tambahan makanan dibagi menjadi dua macam, yaitu alami dan buatan. Bahan tambahan makanan alami berasal dari makhluk hidup, sedangkan bahan tambahan makanan buatan berasal dari bahan kimia. Contoh bahan tambahan makanan adalah bahan berwarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Selain sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan cadangan makanan. Jika tenaga dari karbohidrat di tubuh sudah habis digunakan, lemak berfungsi sebagai sumber tenaga. Terima kasih. Ya. Saya nggak bisa jelasin kalau ada siswa yang bermain-main. Saya sebut namanya ya, Albert Christian. Kenapa? Dia memegang benda. Benda itu adalah permainan. Nah ya, saya bisa melihat dari sini. Jangan coba-coba main-main. Mau belajar, perhatikan dulu miss-nya ya. Kita sebentar saja kok, hanya 40 menit. Ya, perhatikan, disimak. Saya akan mengulangi kembali. Sudah dibaca oleh teman-temannya, ya kan? Materinya adalah makanan. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau mau pintar, mau naik kelas, diperhatikan. Disimak dulu. Ya, kita hanya sebentar saja, hanya 40 menit. Oke, saya yakin 3A, 3B siswanya yang terbaik. Ya, mau mendengarkan gurunya. Terima kasih. Baik, bisa akan mengulangi. Ini adalah materi makanan. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan sebelum Zoom? Sarapan apa? Nasi, ikan, daging, telur, sayur, susu, semuanya ya. Ya. Kenapa kita tiap hari makan seperti itu? Karena memenuhi kebutuhan gizi. Nah, ya. Jadi kita harus sehat. Anak kelas 3 ini wajib makanan bergizi, ya. Makan nasi, makan sayur, makan ikan, makan buah, ya kan? Karena sedang mengalami masa pertumbuhan sesuai dengan topik hari ini, pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi asupan gizinya harus seimbang. Nggak boleh nggak makan sayur. Nah ya, nggak boleh. Harus makan ikan, makan nasi, makan sayur. Nggak boleh milih-milih makannya ya, Miss. Saya nggak boleh, saya nggak suka makan sayur. Nggak boleh bilang nggak suka, wajib suka. Karena sayur itu banyak vitamin juga sayang. Nah, sesuai dengan materinya. Zat-zat yang dibutuhkan manusia adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, sudah dilihat belum bukunya? Sudah ya? Banyak gambar tersebut kan? Jadi kita wajib mengkonsumsi makanan sehat, makanan bergizi. Udah Ivander? Siapa yang rajin sarapan pagi? Nah, sarapan pagi itu penting, ya. Baik, saya ulangin. Nah, ini ada gambar. Miss ambil gambar lain, ya. Miss ambil gambar lain karena di buku kita hanya sedikit.
gambarnya. Jadi Miss ambil banyak gambar. Jadi anak-anak biar tahu, ternyata ikan itu mengandung protein baik untuk tubuh saya. Ternyata buah itu penting untuk tubuh saya. Nah, jangan ada lagi, Miss saya males makan buah. Nggak boleh. Nggak boleh mengatakan males, tidak suka, tidak mau, nggak boleh. Harus makan sayur, harus makan buah. Nah ya, jangan taunya jajan. Ya kan, jangan taunya pizza, oke? Makanlah makanan bergizi. Kan Miss bilang, mau cerdas, mau naik kelas, harus makanan bergizi. Setuju? Iya, baik. Miss jelaskan, diperhatikan ya, Miss akan mulai ini. Zat makanan dapat ditemukan dalam berbagai makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Perhatikan ya, Evelyn Ho, Kenshin, Jordan Joshua, anak-anak hebat, perhatikan dulu. Sejumlah zat ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menunjang pertumbuhan, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, menghasilkan energi dan menjaga kesehatan. Ya, Gerald, Melisanda sudah tahu? Sudah ya. Zat makanan dibedakan menjadi dua, namanya makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikronutrien merupakan zat makanan yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Ini dia, namanya karbohidrat Priyankai, asmara. Nah, yang kamu makan itu mengandung karbohidrat, nasi. Nah, karbohidrat, jagung, karbohidrat, gandum, karbohidrat. Ya, ini penting untuk tubuh kita, untuk kesehatan juga. Oke? Salah satu makronutrien yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita adalah karbohidrat. Jumlahnya besar. Nutrisi ini berperan penting dalam memberikan energi pada semua sel dan jaringan di dalam tubuh kamu, Lionel, Carlis. Karbohidrat dibagi menjadi dua jenis. Namanya karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Oke? Karbohidrat kompleks dianggap lebih sehat karena dapat menunjang fungsi otak. Nah, mau cerdas? Konsumsi karbohidrat kompleks. Oke? Dia bisa menunjang fungsi otak, sistem syaraf, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi pencernaan. Untuk memenuhi zat makanan ini, kamu mengkonsumsi apa? Ubi, nasi merah, jagung, gandum, kacang polong, buah pisang, buah bit, buah apel, buah talas, kacang merah, dan wortel. Siapa yang suka makanan seperti ini mengandung karbohidrat kompleks, sehatlah itu siswanya. Nah ya, Miss saya setiap hari suka wortel, bagus. Miss saya makan nasi, Miss nasi merah, bagus. Miss saya suka makan ubi, good. Miss saya suka makan buah apel, good. Ya, anak pintar itu, suka makanan bergizi. Siapa yang makanan bergizi ada pintar? Coba angkat tangan, siapa yang suka makanan bergizi? Nah, biar tahu. Jangan taunya makan pizza, makan yang lain, yang di luar dari itu nggak boleh ya, makan bergizi. Gampang makanannya, ubi, nasi merah, jagung, dan lain sebagainya. Mamanya sering sediakan, kamu tinggal makan, nggak boleh ditolak ya. Oke, mamanya itu sayang sama kita, supaya kita sehat. Bisa dengar? Oke, inilah dia. Yang mama sering pergi ke supermarket belanja seperti ini untuk anak-anaknya. Nah ya, oke, sudah tahu ya. Ini adalah gambar makanan bergizi. Ada telur, ada kacang, ada ikan, ada daging, lengkap dan sebagainya. Oke. Sekarang protein. Nah, protein. Protein merupakan makronutrien yang berperan penting dalam menunjang fungsi tubuh kita. Zat makanan ini dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh supaya bisa berfungsi dengan baik. Protein memiliki peran krusial dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan kesehatan tubuh kita. Bahkan semua hormon, antibodi, dan zat penting lainnya juga mengandung protein. Nah, penting ini, telur itu protein, ikan protein, udang protein. Oke, sudah tahu ya? Kita lanjutkan.
Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini kamu bisa mengkonsumsi apa? Daging, ikan, telur, susu, ya. Misalnya makanan laut, kepiting, cumi-cumi boleh. Kacang-kacangan, siapa yang suka tahu, siapa yang suka tempe, brokoli juga. Oke, kemudian biji-bijian, ini bagus, ya, untuk tubuh kita. Sekarang kita masuk ke lemak. Ya, ini adalah kacang kenari. Kacang kenari ini mengandung lemak sehat. Oke, lemak adalah makronutrien yang mendukung banyak fungsi tubuh, mulai dari penyerapan vitamin dan mineral, pembekuan darah, pembentukan sel, hingga pergerakan otot. Meski tinggi kalori, zat makanan ini merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh. Nah, ini lihat seperti ini gambarnya. Ada keju, ada susu, ada telur, lengkap ya. Oke, konsumsi yang seperti ini ya. Nanti setelah belajar harus makanan bergizi ya, harus makan sayur. Oke, Valencia Ebertus? Iya, pintar. Kita lanjutkan. Pastikan kamu mengkonsumsi lemak sehat dan hindari lemak trans maupun lemak jenuh. Ya, lemak sehat bisa membantu melindungi kamu dari berbagai penyakit yang mengintai, seperti penyakitnya ada penyakit jantung, wow, dan lain sebagainya. Oke. Kamu dapat mengonsumsi alpukat. Suka buah alpukat? Nah, suka coklat hitam? Siapa yang rajin makan telur, makan ikan, makan kacang-kacangan, minyak zaitun, konsumsi minyak zaitun untuk penggorengan. Kemudian siapa yang suka minum yogurt, tahu, ikan, sayur bayam, kubis, dan lain sebagainya merupakan zat makanan yang mengandung makronutrien. Ya, kebutuhan yang besar. Oke. Ini bagus loh, buah pepaya, buah alpukat, buah pisang ini bagus. Baik untuk pertumbuhan kamu. Oke? Sudah mengerti Valencia? Ebertus? Sudah ya? Sekarang air. Nah, air. Tahukah kamu sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air? Air membantu tubuh kita dalam mengeluarkan racun, meningkatkan fungsi otak, mengangkut nutrisi ke sel tubuh, membantu tubuh tetap terhidrasi dan mencegah sembelit. Jangan malas minum air, ya. Sumber air terbaik tentunya adalah air putih, pasti yang bersih dan tanpa pemanis, ya. Kemudian buah-buahan juga yang mengandung banyak air, contohnya buah semangka, buah timun, buah tomat, buah jeruk, buah stroberi. Kemudian ada belimbing. Kalau sayurnya ada sayur bayam, sayur selada, seledri, dan sayur kol. Itu bagus, yang mengandung banyak air. Oke. Sekarang kita mau bahas apa? Vitamin. Nah, vitamin. Sayur dan buah mengandung banyak vitamin. Oke, vitamin termasuk dalam zat makanan mikronutrien. Meski tidak banyak dibutuhkan oleh tubuh, nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menunjang fungsi tubuh. Ya, ada 13 vitamin. Mau tahu 13 itu? Namanya vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, vitamin V, B12, C, D, E, dan K. K itu apa? Kalsium untuk tulang dan gigi. Nah, ya, minum susu loh. Bagus tulang dan gigi kamu, sehat. Oke? Siapa yang suka minum susu bagus. Ya, banyak mengandung vitamin untuk kalsium. Oke, selanjutnya. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Ya, karena zat makanan ini umumnya mengandung antioksidan yang bisa membantu kamu terhindar dari penyakit. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin sehari-hari, kamu harus mengonsumsi makanan yang bervariasi dan bergizi. Otomatis yang seimbang ya. Terutama sayur dan buah-buahan. Oke. Sekarang mineral. Apa itu mineral, Miss? Dengarkan. Sama halnya dengan vitamin, mineral juga termasuk mikronutrien. Zat makanan ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, mulai dari membangun tulang, membangun gigi yang kuat. Nah, siapa yang utuh masih giginya, siapa yang masih utuh, masih cantik, pasti dia rajin minum susu ini. Nah, mineral ya. Ya, dengar lagi.
Kemudian selain itu mengatur metabolisme, mendukung pembentukan sel darah merah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh imun. Ya, ini dia. Mineral ada di dalam susu. Oke. Bisa dilihat gambarnya, sudah tahu? Ada berbagai jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kamu, Jessica. Contohnya apa mineral, Valencia? Namanya kalsium, zat besi, zinc, fosfor, sodium dan magnesium, sulfur, klorida, selenium, mangan, kromium, tembaga. Yodium ini ada di garam dapur. Nah, yodium ini ada di garam dapur. Dia termasuk mineral. Kalsium ini ada di susu. Nah, ya. Florida dan molybdenum. Oke. Nah, kamu bisa mengonsumsi daging, kemudian makanan laut, susu, biji-bijian, sayur buah, hingga kuning telur. Siapa yang suka makan kuning telur? Telur mata sapi pun boleh. Nah, itu mengandung mineral, oke? Selanjutnya, bahan pengawet makanan alami. Coba perhatikan di halaman 70. Halaman 70. Yang paling bawah, Gaston, lihat dulu bukunya halaman 70. Yang paling bawah, pada makanan yang kita makan biasanya diberi makanan tambahan, yaitu penambah rasa atau aroma. Nah, ini Miss mau jelaskan, namanya bahan pengawet. Bahan pengawet ini ada dua, ada yang alami, ada yang dia buatan. Oke? Miss jelaskan sedikit mengenai bahan tambahan makanan ya, bahan makanan tambahan. Oke. Bahan pengawet makanan alami. Yang pertama adalah garam. Tahu garam dapur? Nanti lihat di dapur mama ya, ada garam nggak? Rasanya apa kalau garam? Gaston. Rasanya apa? Asin ya? Asin atau manis? Iya, asin ya. Jadi garam ini merupakan bahan pengawet yang alami. Ya, yang alami yang tidak ada efek sampingnya. Oke. Bahan pengawet makanan alami pertama yang bisa dimanfaatkan adalah garam. Ya, garam itu menjadi bahan pengawet makanan. Seperti ini gambarnya yang ada di dapur mama. Nah, ya. Kandungan klorida di dalam garam dipercaya bisa membunuh tumbuhnya mikroorganisme, menyerap air pada makanan dan mencegah makanan cepat busuk atau basi. Selain mengawetkan makanan, garam juga bermanfaat memberi rasa sedap pada setiap makanan supaya gurih. Jadi kalau misalnya mau masak sayur bayam, nah ya menggunakan garam supaya apa? Menambah cita rasa dan supaya makanannya agak gurih gitu ya, supaya kita bisa nafsu makan. Semangat makannya, ya kan? Yang kedua adalah bahan pengawet alami yaitu gula. Apa rasa gula, Arlin? Rasanya apa? Manis ya. Gula juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan alami ya. Rasa manis gula akan membuat makanan terasa lebih lezat dan sedap. Oke. Gula bermanfaat mengikat zat air pada makanan sehingga mencegah makanan busuk atau basi. Di gambar gula. Sudah tahu? Kemudian cuka, tahu cuka? Cuka itu merupakan produk hasil fermentasi dari bahan acetobacter. Nah, ya, cuka itu digunakan untuk memasak, biasanya disebut dengan cuka masak. Ini gambarnya. Oke, tahu cuka? Inilah dia untuk masak juga ya. Cuka jenis ini adalah cuka kimiawi dengan rasa asam yang kuat. Ya, biasanya mengandung asam asetat. Oke. Kemudian bawang putih. Di gambarnya bawang putih, tahu bawang putih? Lihat nanti di dapur mama, ini merupakan bahan pengawet alami, bawang putih. Ya, sebagai bahan pengawet makanan alami. Ya, dia bersifat antibakteri dan mengandung antioksidan. Sangat baik untuk menjaga makanan agar tetap berkualitas baik dan tidak rusak. Bawang putih. Oke. Bawang putih bermanfaat untuk menurunkan pH pada makanan dan mencegah membusuknya makanan karena bakteri atau kuman. Nah, ya, ada di dapur kita.
Selalu ini. Karena dia adalah bumbu dapur, rempah-rempah, dan penyedap rasa. Tapi yang alami. Yang terakhir adalah kayu manis. Ya, kayu manis juga merupakan penyedap alami. Ini sangat baik untuk mencegah pembusukan atau basi pada makanan juga. Ya, kayu manis. Kemudian kluwak, tahu kluwak? Kluwak ini adalah bumbu dapur sebagai pengawet makanan yang aman, ya, untuk mengawetkan ikan yang segar. Ini gambarnya, kluwak. Oke. Kemudian kluwak ini dimasukkan dalam perut ikan supaya lebih awet, lebih segar ikannya. Oke. Yang terakhir adalah daun gambir juga merupakan pengawet alami, ya, sebagai pengawet makanan yang aman dikonsumsi. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembuatan telur asin. Tahu telur asin? Pernah makan telur asin? Pernah ya. Jadi menggunakan daun gambir. Nah, seperti ini. Oke. Ini pengawet makanan yang alami dan lebih aman digunakan sebagai cita rasa dan untuk mencegah makanan dari basi, ya, terhindar dari basi. Nah, sekarang kita mau menjelaskan pengawet makanan yang buatan, ya. Biasanya namanya adalah asam benzoat. Asam benzoat ini biasanya digunakan untuk mengawetkan buah-buahan, misalnya saus tomat, ya, minuman ringan. Ini yang buatan, ya, yang ada efek sampingnya, ya. Tapi dia fungsinya untuk mencegah dari bakteri, ya. Kemudian asam sitrat, ini juga, ini digunakan untuk menambah rasa asam pada makanan dan untuk mencegah perkembangan jamur serta bakteri penyebab penyakit di dalam makanan. Ya, ini yang buatan. Kemudian sulfur dioksida, ini biasa diawetkan dari sari-sari buah-buahan untuk pembuatan sirup. Ya, pakai sulfur dioksida untuk pembuatan sirup supaya tidak terkena mikroba. Ya. Kemudian asam propionate, ini digunakan untuk makanan seperti roti dan kue, untuk pembuatan tepung. Nah, ya, ada namanya asam propionate. Yang terakhir, sorbetes. Sorbetes ini digunakan untuk mencegah perkembangan jamur dan bakteri di dalam makanan. Ya, ini tidak ada rasanya sorbetes ini. Oke. Yang terakhir adalah boraks. Nah, ini yang biasa dipakai penjual pedagang nih, yang curang. Nah, yang curang, yang tidak bertanggung jawab. Ini nggak baik untuk tubuh kita, sayang. Makanya jangan sembarang-sembarang makan di luar, ya. Kalau bisa masak, karena lebih bersih, lebih higienis, lebih terjamin. Ini berbahaya ini. Makanya hati-hati kalau mau konsumsi makan di luar, hati-hati, itu aja pesan Miss, ya. Karena ini berbahaya untuk tubuh kamu. Nah, kenapa? Tubuh kita ini kan harus, nutrisinya harus terjamin. Jadi nggak boleh sembarang makan, itu maksud Miss, ya. Apalagi makanannya mengandung boraks. Wah, berbahaya, ya. Bisa memberikan efek samping di bagian tubuh kita. Oke. Nah, jadi sudah tahu ya bahan makanan apa saja yang kita butuhkan. Sudah tahu? Iya, sekarang Miss mau tanya sama siswa. Nah, gampang pertanyaannya, ya. Miss mau tanya dengan siswa. Oke, Miss mau tanya dengan Prinselo. Halo Prinselo, good morning. Prinselo. Halo, mana suaranya ini Prinselo? Yes. Oke, yang kuat dong. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Ya, dengarkan ya, Miss mau tanya sedikit. Kita kan udah belajar mengenai makanan, ya kan? Oke, nah, Miss mau tanya, apa yang dimaksud dengan makanan bergizi seimbang? Apa itu? Makanan bergizi seimbang itu apa, Prinselo? Coba jawab dulu. Ayo, let's go, Prinselo. Mana suara Prinselo?
Nah, Miss cancel dulu ya. Miss tanya yang lain saja. Miss mau tanya dengan Grace. Venesia. Halo, yang kuat suaranya ya. Miss mau tanya. Grace, coba kamu jelaskan apa itu makanan bergizi seimbang. Lihat bukunya, ada di halaman 69 sayang. Nah, harus dibaca ini bukunya ya. Coba diperhatikan dulu bukunya. Devina, lihat dulu bukunya Devina. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Bisa diulangin, coba. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Iya, sekarang Miss mau tanya lagi Grace. Grace? Halo Grace? Halo Miss. Nah, zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja ya? Coba. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Iya, pinter sekali. Itu yang kamu butuhkan, Grace. Good ya. Sekarang Miss mau tanya dengan yang namanya Jericho. Jericho, dia tidak dengarkan Miss. Kamu sedang bicara dengan siapa, Jericho? Jericho dengarkan Miss ya. Karbohidrat, disimak ya Jericho, karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok. Contohnya apa ya? Brokoli. Coba lihat halaman 70. Nah, di buku halaman 70 coba lihat. Saya ulangin ya. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti. Jadi yang memperhatikan Miss ya. Oke, Miss cancel dulu ya. Sekarang saya mau tanya dengan Viola. 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 Halo Viola. Viola. Viola, mana suara Viola ini? Viola. Miss. Oke, dengarkan ya. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti apa? Halaman dengar, Miss. Baiklah, saya panggil yang lain saja. Ebertus. Ebertus, perhatikan dulu Ebertus. Dengarkan, karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti Ebertus. Wah, ini tidak konsentrasi ini. Saya tanya dengan Melisenda. Melisenda. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti Nasi, kentang, nasi. Satu lagi ya, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, pintar. Lemak dan protein dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati. Pertanyaannya adalah makanan yang mengandung lemak dan protein antara lain Ikan, daging, susu,